wanna ride with me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a die. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai jenis pengujian. Jenis pengujian ini terbagi atas 5 macam. Yang pertama, prosedur pengukuran risiko. Itu merupakan standar pekerjaan lapangan. Kedua, mengharuskan auditor untuk mendapatkan pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya untuk mengukur risiko salah satu material dalam laporan keuangan. Yang kedua itu pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian ini untuk mendapatkan bukti yang tepat dan mencukupi untuk mendukung pengukuran tersebut, sehingga auditor melakukan pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian ini baik secara manual maupun otomatis itu dapat mencakup jenis bukti sebagai berikut. Yang pertama, melakukan tanya jawab yang memadai dengan personel klien. Yang kedua, memeriksa dokumen, catatan, dan laporan. Yang keempat, mengamati aktivitas terkait pengendalian. Yang terakhir, mengerjakan ulang prosedur-prosedur klien. Kemudian yang ketiga itu pengujian substantif transaksi, merupakan prosedur yang dirancang untuk menguji salah satu rupiah yang secara langsung berpengaruh pada ketetapan saldo laporan keuangan. Kemudian yang keempat itu prosedur analitis, melibatkan perbandingan jumlah yang tercatat dengan ekspektasi yang dikembangkan oleh auditor. Dalam standar audit itu mengharuskan prosedur analitis dilakukan selama perencanaan dan penyelesaian audit. Dua tujuan utama dari prosedur analitis dalam mengaudit saldo akun itu merupakan yang pertama, untuk menandainya adanya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Yang kedua itu untuk memberikan bukti substantif. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu pengujian terperinci saldo. Itu memfokuskan pada salah satu saldo akhir buku besar, baik untuk akun-akun neraca maupun laba rugi. Penekanan utama dalam sebagian besar pengujian atas perincian saldo itu pada neraca. Kemudian perumusan masalah yang kedua itu memilih jenis pengujian yang akan dilaksanakan. Biasanya auditor itu menggunakan 5 jenis pengujian ketika melakukan audit atas laporan keuangan. Namun beberapa jenis pengujian dapat mendapatkan penekanan yang lebih dibandingkan dengan yang lain, bergantung pada kondisinya. Di sini akan saya lihatkan dari PPT maupun makalah ada sebuah tabel. Kita dapat melakukan beberapa pengamatan melalui tabel tersebut. Kita pertama dapat banyak jenis bukti, kemudian kan ada totalnya 6. Kita dapat menguji perincian saldo dibandingkan untuk setiap pengujian lainnya. Kemudian itu hanya pengujian terperinci saldo yang melibatkan pemeriksaan fisik dan konfirmasi. Kemudian tanya jawab dengan klien dilakukan untuk setiap jenis pengujian. Keempat itu dokumentasi digunakan di setiap jenis pengujian kecuali prosedur analitis. Kemudian pengerjaan ulang dilakukan di setiap jenis pengujian kecuali prosedur analitis. Yang terakhir itu perhitungan ulang digunakan untuk memverifikasi akurasi matematis atas transaksi ketika melakukan pengujian substantif transaksi dan saldo akun ketika melakukan pengujian atas perincian saldo tersebut. Biaya-biaya relatif dalam jenis pengujian disusun sebagai daftar berikut. Yang pertama itu prosedur analitis, kemudian yang kedua prosedur penilaian risiko, yang ketiga pengujian pengendalian, yang keempat pengujian substantif transaksi, yang terakhir pengujian terperinci saldo. Hubungan pengujian pengendalian dengan pengujian substantif itu prosedur analitis hanya mengidentifikasi kemungkinan salah saji yang berpengaruh pada nilai rupiah laporan keuangan. Yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai dokumentasi pada strategi audit secara menyeluruh. Sebagai auditor kita itu wajib memasukkan dalam dokumentasi auditnya. Yang pertama dalam strategi audit menyeluruh, yang kedua itu rencana audit, dan yang ketiga itu
setiap perubahan signifikan yang dibuat selama penugasan audit terhadap strategi audit atau rencana audit dan alasan untuk melakukan perubahan tersebut. Dalam strategi audit menyeluruh dan rencana audit rinci itu selama penugasan audit harus didokumentasikan. Auditor dapat menggunakan memo, program audit baku, atau daftar penguji dalam penyelesaian audit yang sesuai dan tepat untuk situasi dalam penugasan tersebut. Materi selanjutnya adalah dampak teknologi informasi terhadap pengujian audit. Contoh bukti elektronik meliputi rekod transfer dana elektronik dan pesanan pembelian yang dikirimkan melalui Electronic Data Interchange atau EDI. Bukti kinerja dari pengendalian dan terotomatisasi seperti perbandingan pesanan penjualan yang diusulkan dengan batas kredit pelanggan yang dilakukan komputer juga hanya bisa dalam bentuk elektronik. Untuk menguji pengendalian atau data yang terotomatisasi, auditor mungkin harus menggunakan teknik audit berbantuan komputer atau menggunakan laporan yang dihasilkan TI untuk menguji efektivitas operasi pengujian umum TI, seperti pengendalian pengubahan program dan pengendalian akses. Oke, materi selanjutnya yaitu bauran bukti. Di sini maksudnya memilih jenis pengujian mana yang akan digunakan dan seberapa ekstensif pengujian itu harus dilaksanakan dapat sangat bervariasi di antara audit dengan tingkat efektivitas pengendalian internal dan risiko inheren yang berbeda. Dalam setiap audit, Anda harus dapat menentukan uraian tentang klien bauran bukti. Yang pertama ada analisis audit 1. Klien ini adalah sebuah perusahaan besar yang memiliki pengendalian internal yang canggih dan risiko intern yang rendah. Karena itu, auditor melaksanakan pengujian pengendalian yang ekstensif dan sangat mengandalkan pengendalian internal klien untuk mengurangi pengujian substantif. Yang kedua, analisis audit 2. Perusahaan ini berukuran sedang yang memiliki sejumlah pengendalian dan beberapa risiko inheren. Auditor telah memutuskan untuk melakukan pengajuan kecuali prosedur analitis substantif yang akan dilaksanakan secara ekstensif. Pengujian yang lebih ekstensif akan diperlukan jika ditemukan risiko inheren yang spesifik. Bisa digarisbawahi jika ditemukan risiko inheren yang spesifik. Analisis selanjutnya, analisis audit 3. Perusahaan ini berukuran sedang, tetapi mempunyai segelintir pengendalian yang efektif dan risiko inheren yang signifikan. Kemudian analisis audit 4, yaitu rencana awal pada audit ini adalah mengikuti pendekatan yang digunakan dalam audit 2. Namun, auditor mungkin menemukan penyimpangan pengujian pengendalian yang ekstensif dan salah saji yang signifikan meskipun melakukan pengujian substantif atas transaksi dan prosedur analitis substantif. Karena itu, auditor menyimpulkan bahwa pengendalian internal tidak efektif. Materi selanjutnya adalah perancangan program audit. Setelah auditor menggunakan prosedur penilaian risiko untuk menentukan penekanan yang tepat pada masing-masing dari 4 jenis pengujian lainnya, program audit khusus bagi setiap jenis harus dirancang. Prosedur audit ini kemudian digabungkan untuk membentuk program audit. Auditor akan merancang program audit untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Selain pada bagian program audit yang berisi prosedur penilaian risiko yang dilaksanakan selama tahap perencanaan,
Program audit bagi kebanyakan auditor juga dirancang dalam 3 bagian tambahan: pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi, prosedur analisis substantif, dan pengujian rincian saldo. Dalam perencanaan audit harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Program audit, pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi biasanya meliputi bagian deskriptif yang mendokumentasikan pemahaman atas pengendalian internal yang diperoleh selama pelaksanaan prosedur penilaian risiko. Program ini juga mungkin menyertakan suatu uraian tentang prosedur yang dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian internal dan penilaian tingkat risiko pengendalian, atau menggunakan informasi ini untuk mengembangkan program audit, pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Dalam hal ini yang harus diperhatikan termasuk prosedur audit. Ketika merancang pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi, auditor menekankan pada pemenuhan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Auditor mengikuti pendekatan 4 langkah untuk mengurangi risiko pengendalian yang diperkirakan. Yang pertama adalah memberlakukan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi pada kelas transaksi yang diuji seperti penjualan, mengidentifikasi pengendalian kunci yang dapat mengurangi risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Yang ketiga, mengembangkan pengujian pengendalian yang tepat bagi semua pengendalian internal yang digunakan untuk mengurangi penilaian pendahuluan atas risiko pengendalian di bawah maksimum. Yang keempat, untuk jenis salah saji potensial yang berkaitan dengan setiap tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, rancanglah pengujian substantif atas transaksi yang tepat dengan mempertimbangkan defisiensi pengendalian internal dan hasil yang diharapkan dari pengujian pengendalian pada langkah 3. Selanjutnya, hal yang harus dilakukan dalam perancangan program audit adalah prosedur analitis. Karena relatif murah, banyak auditor melakukan prosedur analisis substantif pada semua audit. Prosedur analitis yang dilaksanakan selama pengujian substantif seperti audit piutang usaha biasanya lebih terfokus dan ekstensif ketimbang yang dilakukan sebagai bagian dari perencanaan. Auditor mungkin menggunakan data disaggregate untuk meningkatkan ketepatan ekspektasi auditor. Selama tahap perencanaan, auditor yang dapat mengkalkulasi persentase margin kotor untuk total penjualan, sementara selama pengujian substantif atas piutang usaha, auditor dapat mengkalkulasi persentase margin kotor per bulan atau per lini bisnis, atau mungkin keduanya. Yang kedua adalah pengujian rincian saldo. Untuk merancang prosedur audit pengujian rincian saldo, auditor menggunakan metodologi yang berorientasi pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Rancangan prosedur ini biasanya adalah bagian yang paling
Materi yang selanjutnya adalah ikhtisar proses audit. Ikhtisar proses audit dibagi menjadi 4 fase. Fase pertama yaitu perencanaan dan merancang pendekatan audit. Pada akhir fase pertama, auditor harus memiliki rencana audit yang disusun dengan baik dan program audit khusus untuk keseluruhan audit. Fase kedua yaitu melaksanakan pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Auditor melaksanakan pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi selama fase ini dengan tujuan yaitu memperoleh bukti untuk mendukung pengendalian khusus yang berkontribusi pada penilaian risiko pengendalian oleh auditor dan memperoleh bukti untuk mendukung ketetapan moneter transaksi. Fase ketiga yaitu melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo. Tujuan dari fase ketiga adalah memperoleh tambahan yang mencukupi guna menentukan apakah saldo akhir dan catatan kaki atas laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar. Sifat dan luas pekerjaan akan sangat tergantung pada temuan dan 2 fase sebelumnya. 2 kategori umum dari prosedur fase 3 adalah prosedur analitis substantif yang menilai kelayakan transaksi dan saldo secara keseluruhan. Yang kedua, pengujian rincian saldo yang merupakan prosedur audit untuk menguji salah saji moneter dalam laporan keuangan. Fase keempat yaitu menyelesaikan audit dan mengeluarkan laporan audit. Setelah 3 fase pertama diselesaikan, auditor harus mengumpulkan bukti tambahan yang bersangkutan dengan tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan, mengikhtisarkan hasilnya, mengeluarkan laporan audit, dan melaksanakan bentuk komunikasi lainnya. Fase ini mempunyai beberapa bagian. Yang pertama yaitu melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. Yang kedua yaitu mengumpulkan bukti akhir. Yang ketiga, mengeluarkan laporan audit. Dan yang keempat, berkomunikasi dengan komite audit manajemen. Materi selanjutnya adalah dokumentasi pada strategi audit. Auditor wajib memasukkan dalam dokumentasi auditnya, yaitu yang pertama, strategi audit menyeluruh, yang kedua, rencana audit, dan yang ketiga, setiap perubahan signifikan yang dibuat selama penugasan audit terhadap strategi audit atau rencana audit dan melakukan perubahan tersebut.